Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya. Ia menoleh ke sana, ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka.
Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah, Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Ibu Sarma membacakan Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Silakan Bu Sarma. Baik. Saya akan membacakan Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota Samaria. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan dilanjutkan, Tejo. Terima kasih Bu Cinta. Yohanes 4 ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka itu pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang seorang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu,
Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Ya, terima kasih Pak Thomas. Renungan firman Tuhan berjudul Sumur Israel. Silakan Pastor Paul. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang penuh dengan pengharapan, saudara ya. Pengharapannya harus benar. Kalau pengharapanmu tidak benar, maka sia-sialah semuanya. Penting tuh ya, masalah pengharapan itu beneran ya. Saudara, setiap hari kita belajar ya. Di sini ya, setiap hari kita belajar bagaimana saudara bisa komunitas ini bermanfaat bagi pertumbuhan rohanimu, saudara ya. Tetapi jangan manfaatkan komunitas ini untuk pertumbuhan ekonomimu, saudara ya. Jangan manfaatkan komunitas ini untuk mencari keuntungan pribadi. Serius, saudara. Kamu akan kecewa, kamu akan terlontar, kamu akan terlempar. Dan bagus kalau nggak terlibas. Terlibas, benar saudara ya. Karena ini adalah sebuah revive, sebuah movement, sebuah revive, sebuah kebangunan, yaitu komunitas diakonia. Ya, ini adalah komunitas diakonia, saudara. Anda belum pernah menemukan komunitas manapun yang diakonia gila-gilaan seperti komunitas kita. Yang tiap hari Anda digebor-gebor sedekah diakonia, tolong menolong, sedekah diakonia, tolong menolong. Anda tidak akan temukan di dalam komunitas lain. Ya, yang sebegitu besar dana yang dimobilisasi untuk sedekah diakonia tolong menolong sesama kita, saudara. Tetapi jangan Anda mengharapkan keuntungan ekonomi secara serakah tamak, saudara. Cukup ada makanan dan pakaian. Ya, selebihnya dapatkanlah keuntungan rohaniah ya dari komunitas ini. Beneran, saudara ya. Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan kekayaan kepadamu, saudara. Tuhan Yesus tidak menawarkan karir politik kekayaan kepadamu. Tuhan Yesus menawarkan ya hidup di dalam kelimpahan, tapi bukan kaya raya, saudara. Sebab orang kaya raya tidak masuk kerajaan surga. Sulit, saudara ya, bagi orang kaya raya untuk masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus menawarkan kelimpahan. Dari mana kelimpahan datang? Karena sikap hatimu benar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, dan kamu berlebih dalam hal makanan dan pakaian, itulah kelimpahan. Siapapun Anda yang sudah tidak khawatir besok mau makan apa, itu artinya Anda sedang hidup dalam kelimpahan. Jadi,
Jangan terus Anda ingin supaya komunitas ini mendatangkan keuntungan ekonomi sehingga Anda bisa kaya raya, saudara. Hati-hati, saudara ya. Karena di komunitas ini orang memberi, ya, bukan ngambil. Semua orang di komunitas ini itu memberi, saudara ya. Saya pun memberi, ya. Saya pun memberi, ya kan? Anda semua juga memberi. Semua donasi yang dikumpulkan di komunitas ini tidak satu rupiah pun nyangkut ke rekening saya. Haram jadah. Bahkan kakak saya saja tidak boleh jadi pengurus di sini. Walaupun kakak saya bisa saja ya, semua yayasan itu di bawah kakak saya, 5 gaji 5 juta, 5 juta, 15 juta sebulan buat kakak saya. Udah tenang saya pikirannya, saudara ya. Nggak boleh. Tidak boleh seorang pun mengharapkan kekayaan, keserakahan dari komunitas ini. Nggak boleh. Bahkan karir politik, tidak boleh, saudara. Jangan bawa komunitas ini ke dalam politik. Saya sudah bilang bolak-balik ya. Jangan manfaatkan komunitas ini untuk Anda berpolitik. Ya, saya sudah bilang ya dari dulu ya, dari zamannya Pak Putih saya sudah bilang. Makanya Pak Putih kita remove. Ya, karena dia menggunakan komunitas ini untuk politiknya dia. Kita remove, nggak boleh, haram jadah, saudara. Itu yang terjadi dengan Anania Safira kan, menggunakan komunitas Kudus itu untuk politiknya dia kan, untuk dia cari nama kan. Apa coba motifnya Anania Safira coba menjual ladangnya, lalu uangnya separuh dikasihin, yang separuh ditahan. Kalau mau nggak mau kasih aja nggak apa-apa. Tapi ketika Anda melakukan seperti Anania Safira, hati-hati saudara, bukan keuntungan yang Anda dapat, bukan pujian yang Anda dapat, laknat saudara nanti saudara ya. Serius saudara ya. Mendingan kamu nggak usah kasih sama sekali, Anda nggak usah. Ya, jangan berpura-pura untuk datang dan kemudian Anda ingin mendapatkan hal-hal untuk keserakahan. Termasuk Anda sudah mendapat sembako, sudah mendapat kecukupan, lalu Anda mau coba nih WhatsApp satu-satu mintain duit, saya kurang ini. Oh, hati-hati saudara, habis kamu saudara. Tak jamin habis kamu saudara, celaka kamu tak jamin. Bukan saya ngutukin, karena itu hukum Tuhan. Ya, Anda ingat ceritanya Anania Safira saja pokoknya. Komunitas kita semakin hari semakin dikuduskan. Artinya Anda harus berhati-hati, harus dengan hati yang tulus di dalam komunitas ini melayani. Ya, cukupkanlah kalau Anda yang full timer, cukupkanlah dengan gajimu. Kalau Anda yang jadi diaken dengan, ya kan, cukupkanlah semuanya. Kalau Anda yang ada di dalam sini yang sudah berkelimpahan dalam hidupmu, ya, yang sudah mendapat bagian juga pembekalan sembako dan sebagainya dari komunitas ini, cukupkan dengan itu, saudara. Ucapkanlah syukur. Dan kemudian berkontribusilah dalam komunitas ini. Bukannya kamu nyedot komunitas ini untuk kegunaan pribadi, hati-hati, saudara. Habis kamu nanti. Ya, hati-hati, saudara ya. Serius, saudara ya. Karena ini adalah komunitas kudus. Ya. Oke, itu prolognya serem ya, saudara ya. Kita cerita sekarang sumur. Saudara, tahun lalu sudah saya cerita ya tentang sumur. Sumur ya, dari mulai Ishak, kita ceritanya Ishak yang bangun sumur, yang ditutup sampai 5 kali ya. Ishak bangun sumur, lalu Yakub bikin sumur, ya. Dan kemudian cerita Yakub dan si Rachel ya, mereka pacaran di sumur. Musa sama Sipora pacaran di sumur. Ya, sumur ini menjadi pusat percintaan, pusat romantisme. Sumur ini menjadi pusat kehidupan yang memberikan kehidupan bagi keluarga, saudara ya. Pertama kan selalu sebelum berkeluarga selalu ada romantisme, Musa dengan Sipora, Yakub dengan Rachel, ya kan? Itu kan terjadi romantisme. Kemudian ada pembangunan sumur, bikin sumur untuk memberi minum seluruh anggota keluarganya, saudara ya. Dan kemudian ada sumur-sumur yang lain, ada banyak sekali sumur disebut ya. Sumur di mana mereka bisa mengikat sumpah Berseba, ya kan, antara Abraham dengan Abimelek kan saling bersumpah-sumpah kan. Mereka mengikat sumpah di sumur, saudara, sebagai saksinya, ya. Tempat di mana sumur itu memberikan berkat dan perjanjian, ya. Sumur ini disebut juga di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam kisah Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, ketika Yesus
sengaja ya dia belok. Kemarin sudah saya singgung, saya di mana di TikTok ya saya bilang ya tentang sumur ini ya. Saya lupa di TikTok atau di YouTube hari Minggu. Saudara, orang Samaria ini adalah orang Yahudi, saudara ya, adalah orang Yahudi. Sorry, orang Israel ya, bukan sembarangan Israel, bukan orang Israelan. Karena kalau Anda baca dalam 2 Raja-Raja 17, ya orang Samaria itu banyak orang palsu, makanya Yesus nggak boleh tuh murid-muridnya pergi ke orang Samaria. Karena banyak yang palsu, banyak yang orang Samaria yang bukan orang Samaria asli, tapi pendatang didatangkan dari berbagai bangsa, mereka dari situ dan itu mengacaukan, jadilah penyembahan berhala di daerah itu, saudara ya. Nah, tapi orang Samaria ini memegang perjanjian, ya, bahwa dikatakan dalam Yohanes 4 tadi, nenek moyang kami berkata menyembah Yehova itu ada di sumur ini, ada di gunung ini. Tapi kenapa orang Yahudi bilang menyembahnya di Yerusalem? Yesus nggak mau berpolemik, ya. Dia berkata akan tiba saatnya kita menyembah bukan di gunung ini atau di gunung itu. Allah adalah roh, kita akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi ya hal ini sebuah bukti bahwa ini orang Samaria ngerti firman Tuhan, saudara. Bukan pendatang, dia memang penduduk asli. Ya, makanya Yesus pergi ke orang Samaria ini, saudara ya. Pergi ke orang Samaria ini. Karena dia orang Israel, domba yang hilang dari Israel, beserta seluruh desanya. Jadi ada desa-desa eksklusif itu ya, yang merupakan sisa-sisa itu ya, sisa-sisa dari penjajahan itu yang tidak dibuang. Nah, kemudian saudara, yang menarik, ya, mereka bertemunya di sumur, ya, di sumur di mana orang mencari air untuk hidup. Dan perempuan Samaria ini pergi sendirian, ya, mencari airnya sendirian. Saudara, sumur ini adalah sebuah sumur kehidupan. Yesus berkata, "Karena siapa minum dari air yang kuberikan kepadamu, maka kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya." Kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya, bahkan kamu akan berlimpah-limpah. Ya, saya bacakan ya. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus Kristus, ya, berkata dalam Yohanes 7 ayat 37-38, barang siapa haus datang dan minum, maka dari dalam hatinya akan melimpah, akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Nah, itu air yang mau diberikan, yaitu Roh Kudus, saudara. Jadi, kalau kamu percaya kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan Roh Kudusnya, yaitu Rema. Makanya kamu tiap hari harus mendapat dipelihara di dalam rema, saudara. Kamu harus punya rema yang menuntun hidupmu. Kalau kamu tidak punya rema yang dari Tuhan Yesus yang menuntun hidupmu, maka kamu akan nabrak-nabrak, saudara. Ya, kamu akan nabrak-nabrak. Bahkan kamu punya sumur pun akan kamu cemari, saudara. Sumur, komunitas ini, ya, adalah sebuah sumur. Lalu kamu di sini mau cari air yang dari Yesus atau apa? Itu yang tadi saya di awal ya. Kamu datang ke sumur, kamu bukannya mencari air yang dari Tuhan Yesus, melainkan kamu kebanyakan mencari keserakahanmu, memuaskan hawa nafsumu, saudara. Ya, sehingga kamu airnya ini menjadi pahit, saudara, bagimu. Bagimu air di sumur ini menjadi pahit. Padahal air di situ berlimpah dengan kasih karunia, berlimpah dengan berbagai kesempatan, berlimpah dengan berbagai macam promosi, berlimpah dengan berbagai macam sukacita, ya, berlimpah dengan berbagai macam kebaikan, tapi karena keserakahanmu, maka sumurnya menjadi pahit airnya, saudara. Bukan menjadi air yang menghidupkanmu, tapi airnya malah memahitkan hidupmu. Karena kamu mengharapkan sumur ini untuk memuaskan hawa nafsumu, saudara. Si perempuan ini adalah perempuan yang penuh dengan hawa nafsu. Dia datang, punya suami, suaminya nggak jelas, saking dia sering kontakan di suami, ini perempuan kita sudah tahu ini perempuan nggak baik, penuh dengan selalu haus. Anda kalau tengah malam ya, kalau Anda masih jomblo, tengah malam haus itu biasanya karena libidonya naik, saudara. Hawa nafsumu naik itu, ya, ya kan? Ya, jangan ngomong enggak, saudara. Kita semua kalau masih normal ngalami itu tiap malam, itu kan. Tapi ini perempuan nggak pernah puas, nggak pernah terpuaskan hidupnya.
Kenapa? Karena hidupnya dikuasai oleh hawa nafsunya dan dia datang ke sumur itu untuk memuaskan hawa nafsunya, ya kan? Sebagai akibat dari pemuasan hawa nafsu dan ingin memuaskan hawa nafsunya, dan dia harus pergi sendirian karena dia perempuan tidak baik, tidak ada perempuan lain mau bersama dengan dia, saudara. Saudara, komunitas ini menjadi komunitas yang pahit bagimu karena kamu mengharapkan keuntungan dari sini, karena kamu mengharapkan keserakahanmu dipuaskan di komunitas ini. Kamu ingin menjajal, ya kan? Sudah saya bilang dari awal, ya, bahwa komunitas ini komunitas kudus. Ya, komunitas ini komunitas. Saya pun memberikan uang saya kepada komunitas ini, saudara. Ya, bahkan saya memberikan uang saya untuk komunitas ini. Ya, kalau saya nggak kasih kan suka-suka saya sendiri, malah seharusnya saya kan minta bagian, kan? Seharusnya saya malah minta bagian dari donasimu. Tetapi saya tidak melakukannya. Saya punya penghasilan sendiri, ya dari YouTube, dari donasi pribadi, dari mengajar kelas kita sendiri kan banyak ya, kita ada banyak kelas. Itu pun 30% dari semuanya saya berikan kembali ke komunitas ini, saudara. Artinya saya juga tidak mau mengambil keuntungan dari komunitas ini. Ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk belajar memberi, bukan mengambil. Kalau kamu belajar memberi untuk komunitas ini, ya, dan komunitas ini diperuntukkan bagi orang-orang yang kekurangan hidupnya, saudara. Agar kamu kan hidup akan dipenuhi dengan sukacita. Hidupmu akan dipenuhi dengan aliran-aliran air surgawi, saudara. Komunitas ini akan menjadi berkat bagimu. Ada berapa banyak keluarga yang kita cukupi dari komunitas ini. Ada berapa banyak saja mulut yang kita kasih makan tiap hari dari komunitas ini, saudara. Jadi, mari kita sama-sama membangun komunitas ini sebagai sumur yang memancarkan aliran-aliran air kehidupan yang dari surga, yang dari Tuhan Yesus. Jangan pernah kotori sumur ini, saudara. Ketika kamu kotori sumur ini, orang lain kudu nunggu jernih dulu, kan? Karena kan kamu barusan kotori, kamu ngeceh di situ, kan? Kecehan di sumur itu, kan? Di sumur itu kan dalam, lebar ya. Anda masuk ke dalam, kan Anda bisa keceh di dalamnya tuh, saudara. Waktu limbah itu, Anda bisa keceh lalu membawa air naik ke atas. Ya. Jadi Anda bisa keceh di dalam tuh. Nah, karena Anda kotori, entah bagus cuma kecehan, saudara. Anda kencing di situ, saudara, kurang ajar. Sehingga orang udah nunggu sumur ini tenang. Ya kan? Supaya bisa diminum, kan? Supaya bisa diambil sama yang lainnya, kan? Kasihan nggak, saudara? Gara-gara kamu sumur ini kotor jadinya. Ya kan? Untung air di dalam sumur ini membual ya, saudara ya. Sehingga nggak pakai lama. Cuma kece sebentar udah. Langsung kita ambil lagi, bisa lagi. Ya, untung air di dalam sumur ini, di dalam komunitas kita itu membual, melimpah. Kalau enggak, kita udah bubar, saudara, dari kemarin. Karena orang-orang kecehan semua, ya kan. Belajar kecehan, ada yang kencing, ada yang berak di sumur, saudara. Ngeri, saudara ya. Anda nggak mikir ya, bahwa orang-orang yang lain ya juga mau minum dari sumur ini, saudara, kan. Karena mereka benar-benar haus, bukan karena mereka ingin serakah. Karena mereka membutuhkan, bukan hanya jasmani, tapi yang rohani juga. Ya kan? Anda nggak mikir kalau orang-orang ya kalau orang-orang juga datang kemari bukan mau cari penghidupan ekonomi, saudara, tapi mereka ingin mendengar firman. Mereka bosan mendengarkan sumpah serapah, saudara ya. Mereka bosan mendengarkan caci makian, saudara ya. Mereka ingin mendengar firman. Mereka ingin supaya kita semua bertumbuh bersama, dikuatkan tiap hari, dikotbahin tiap hari, supaya yang lemah dikuatkan. Mereka lupa, saudara ya. Jadi, saudara, saya terus mengingatkan pada kalian semua, ini adalah sumur, ya, komunitas kita adalah sebuah sumur. Jangan gunakan komunitas ini buat kecehan kamu, buat mainan, saudara ya. Jangan. Sebab nanti kamu tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara sabar. Kalau melihat ada orang kecehan, ya, kalau lihat lagi orang kecehan, ditegur saja. Tapi tidak usah berkelahi. Nanti kalau kamu berkelahi di sumur, nanti sumurnya berdarah-darah, tambah kotor lagi, saudara. Makanya saya tidak pernah sekalipun ngomong yang jelek, saya diam. Itu apa? Saya nggak mau sumurnya tambah keruh, saudara ya. Biar sumur ini penuh dengan air yang membual bagi kita semua yang datang. Baik itu mata air
untuk rohanimu, menyegarkan rohanimu, juga bahkan untuk menjadi pertolongan bagi yang benar-benar membutuhkan. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberikan rema ini kepadamu. Inilah komunitas kita tidak saling kenal satu sama lain, tapi komunitas ini yang tidak saling mengenal ini bisa menjadi tolong-menolong bagi orang tidak saling mengenal. Dan kiranya kita mendapat persetujuan dari kita semua, kesepakatan, yuk kita rawat sumur ini, jangan kecean, apalagi kencing, apalagi berak, apalagi sampai berdarah-darah, bunuh-bunuhan di sumur ini, saudara ya, jangan sampai, saudara ya. Makanya diam, kalau ada orang yang ngomongin nggak baik, kamu diam saja, saudara. Kalau bertengkar, diam saja, jangan ngomong yang nggak baik. Ya, jangan gunakan sumur ini untuk kepentingan pribadimu. Ya, kamu mencoba mencari keuntungan, kamu jualan sumur ini atas namamu. Jangan juga, saudara ya. Sehingga kamu, jangan, saudara, sehingga kamu, wah tujuannya inilah pokoknya. Jangan, saudara ya. Ya, komunitas ini kita bangun dengan hati yang tulus. Ya, dengan berdarah-darah. Ya, sehingga saya pun ketika ibu saya meninggal, saya nggak bisa pulang kan. Kan komunitas ini kan dibangun didasarkan dari DPO kan. Asal usulnya kan dari cerita DPO. Nah, kemudian saya serahkan kepada Tuhan Yesus komunitas ini. Ya kan, tiap hari saya tidak berani ngambil keuntungan dari sini. Ya kan, malah saya memberi. Saudara ya. Hati-hati saudara, ayo jaga komunitas ini.